Budidaya lebah kelulut di KTH Binaan KPH Tanah Tidung oleh Esther Danisi TSUD, Bapak Impung Lian Esud MSI sebagai mentor, Ibu Wahyu Eko Handayani SPD MPD sebagai coach, dan Ibu PTD KPH Tanah Tidung. Klasifikasi lebah kelulut atau Trigona sp yaitu kingdomnya dari Animalia, filum Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Hymenoptera, familinya Apidae, genusnya Heterotrigona, spesiesnya Heterotrigona itama. Teknik budidaya lebah kelulut harus memastikan kualitas lingkungan. Yang pertama yaitu suhu, kelembapan angin, serta sumber air dan lokasi yang jauh dari pertanian yang menggunakan pestisida atau bahan kimia berbahaya. Setelah memastikan kualitas lingkungan, tahap selanjutnya ialah menyiapkan stup lebah. Stup lebah kelulut menggunakan papan dengan minimal ketebalan 2 cm. Kemudian desain konstruksinya menyesuaikan jenis lebah yang dipelihara dan menggunakan stup bertoping. Berikut adalah contoh stup di KTH Binaan KPH Tanah Tidung. Stup terdiri dari pelindung stup dari panas dan hujan, plastik penutup madu, tempat madu, dan sarang ratu. Berikut adalah kondisi lingkungan sarang ideal untuk lebah kelulut. Yang pertama, dekat dengan sumber pakan yang tersedia sepanjang tahun, contohnya bunga dan pohon buah. Kemudian dekat dengan sumber material sarang atau tanaman bergetah. Tersedia air di sekitar lokasi, bebas dari paparan pestisida dan bahan beracun bagi serangga, serta semakin dekat lebah mencari pakan, maka produktivitasnya akan lebih baik. Dalam memelihara stup lebah, tempatkan stup lebah menghadap arah matahari terbit. Semakin cepat stup lebah terkena cahaya matahari, lebah-lebah segera menjalani aktivitasnya. Perlu diingat bahwa nektar tersedia melimpah pada pagi hari dan akan menguap saat terkena panas matahari. Kemudian, posisikan stup dekat dengan sumber pakan. Semakin dekat dengan sumber pakan, waktu jelajah lebah dalam mengumpulkan pakan semakin cepat. Begitu juga energi yang dibutuhkan untuk hidup menuju bunga-bunga sumber pakan jadi lebih efisien. Kemudian letakkan stup di tempat yang terlindung dari panas siang dan terlindung dari hujan. Agar kelulut lebih nyaman dan stup lebih awet, maka jagalah dari paparan sinar matahari langsung dan hindarkan dari percikan air hujan. Berikut adalah susunan isi stup lebah kelulut. Yang pertama ada polen berwarna kuning dan teksturnya padat. Kemudian ada madu siap panen ditandai dengan kantong madu sudah tertutup sempurna dan ada tangkai. Kemudian kantong madu yang belum tertutup sempurna dan kantong madu atau propolis yang berfungsi untuk menjaga keamanan madu, polen, dan sarang dari predator. Berikut adalah contoh alat penyedot madu. Yang pertama adalah alat penyedot madu dengan menggunakan modifikasi dari hand sprayer, dan yang kedua adalah menggunakan pompa galon elektrik. Dengan prinsip yang sama, yaitu menyedot madu dari kantong madu ke dalam kemasan madu yang akan digunakan. Langkah-langkah memanen madu kelulut. Yang pertama, memilih stup yang akan dipanen, membuka penutup stup, memastikan kantong madu sudah tertutup sempurna, serta membedakan kantong madu dan polen. Kemudian membuka kantong madu dengan bantuan lidi atau kayu yang bersih. Kantong madu sudah dibuka. Setelah itu alat penyedot dihidupkan. Kemudian satu selang diarahkan ke kantong madu dan selang yang lain ke botol kemasan madu. Setiap panen wajib menyisakan 20% dari kantong madu yang ada di situ. Kemudian setelah selesai panen, stup harus ditutup rapat kembali. Kelulut memerlukan pakan yang mencukupi agar hasil yang diperoleh juga maksimal. Beberapa contoh tanaman yang menjadi pakan lebah kelulut adalah Kaliandra, Zinnia peruviana, air mata pengantin, Hibiscus mutabilis atau waro landak, dan bunga alamanda. Untuk mendapatkan polen, lebah kelulut memerlukan tanaman seperti kelapa, jagung, pohon buah, tebu, dan juga pisang. Jenis tanaman penghasil nektar yang dikumpulkan lebah sangat mempengaruhi bau, rasa, dan warna madu. Aroma biasanya tergantung sumber nektar yang dominan dikumpulkan oleh lebah. Koloni lebah yang diletakkan di lokasi pertanaman rambutan
akan menghasilkan madu beraroma nektar rambutan. Sedangkan koloni lebah di lokasi pertanaman kelapa akan menghasilkan madu beraroma nektar kelapa. Kelulut dapat diperbanyak dengan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik breeding atau pemecahan koloni. Secara alamiah, koloni lebah trigona akan memisahkan diri jika dalam satu koloni terbentuk ratu baru. Namun, prosesnya cukup lama dan waktunya tidak pasti, sehingga untuk kepentingan budidaya dalam skala besar perlu upaya mempercepat terjadinya ratu baru dan koloni baru. Teknik yang digunakan adalah teknik pisah telur. Teknik pisah telur dilakukan dengan memindahkan separuh telur dari sarang induk ke sarang baru. Langkah-langkah pemecahan koloni yaitu siapkan stup koloni lebah trigona super, yaitu koloni sehat dan sel telur banyak. Siapkan stup kosong yang akan diisi lebah. Hubungkan secara horizontal atau vertikal kedua stup hingga berhimpitan. Menggunakan pipet atau sedotan dimasukkan ke lubang yang telah disiapkan di masing-masing stup. Pisahkan separuh sel telur dari koloni indukan ke stup baru, terutama telur yang memiliki ukuran paling besar atau calon ratu. Stup ditutup dan ditempatkan di posisi semula. Cek perkembangannya sampai telur menetas terbentuk ratu baru. Teknik yang kedua ialah teknik eduksi. Prinsip kerja teknik eduksi adalah menarik lebah dari koloni induk dengan cara menempelkan sarang induk dengan tempat baru tepat pada lubang keluar masuk lebah yang telah dipasang pipet hitam. Langkah-langkah pemecahan koloninya yaitu siapkan stup koloni lebah trigona, kemudian siapkan stup kosong yang akan digandengkan. Hubungkan secara horizontal atau vertikal kedua stup hingga berhimpitan menggunakan pipet atau sedotan berwarna gelap ke pintu masuk lebah. Kemudian, stup ditutup dan ditempatkan di posisi semula. Keuntungan memelihara lebah kelulut ialah yang pertama dapat menghasilkan madu tanpa resiko disengat lebah. Kemudian dapat menghasilkan propolis, di mana propolis bisa menjadi bahan baku suplemen dan juga bisa menjadi sumber mata pencaharian selain madu. Dan yang ketiga adalah menghasilkan polen. Polen adalah serbuk sari dari lebah yang mengandung karbohidrat, protein, asam lemak, antioksidan serta vitamin dan mineral. Polen terbentuk dari campuran serbuk sari, nektar, madu, dan cairan tubuh lebah. Budidaya lebah kelulut juga memberi dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan. Dengan memelihara lebah kelulut, petani mendapatkan penghasilan dari penjualan madu, polen, dan propolis. Petani akan semakin peduli dengan lingkungan karena hasil dari lebah kelulut tergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Sehingga petani akan dengan sendirinya menanam tanaman yang bisa menjadi sumber pakan, serta akan mencegah penggunaan pestisida berlebihan. Selain itu, masyarakat sekitar hutan akan memahami bahwa potensi yang dapat diambil dari hutan tidak hanya kayu, tetapi juga hasil hutan non-kayu seperti jasa lingkungan berupa ekosistem yang baik untuk sumber pakan kelulut.